Selain saya sebagai ketua RT juga ditunjuk sama mantan lurah ya Pak Tendi saya sebagai formatur panitia operasi Merah Putih. Artinya saya bertanggung jawab mengantarkan atau membentuk kepengurusan Merah Putih yang diantaranya juga rekan saya Pak Tendi. Nah sampai saat ini alhamdulillah udah 60% untuk rekan-rekan saya RT RW Pamoyanan. Pertama biar kita jadi ibadah, kita nikmatilah pengabdian ini kita juga kita maksimalkan, artinya maksimalkan kita harus bertanggung jawab dengan jabatan kita. Ketika RT berperang, sekarang kan udah era digital. Ketika ditanya, ini RT RW sebagai apa sih di atasnya, kalau di bawah kan pelayan masyarakat ya. Kita emang mitra kelurahan, artinya kita harus serba bisa Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Wah, hari ini saya ada di kantor ARWT Kelurahan Pamoyanan. Waduh, lagi cari-cari orangnya, ke rumahnya nggak ada, ke sono kemari nggak ada. Ternyata ada di kantornya. Ini Bapak Ketua ARW kita. Yuk kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum Bapak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak sebagai Ketua ARWT Kelurahan Pamoyanan? Betul sekali, saya Ketua ARWT Kelurahan Pamoyanan. Aduh, ternyata saya cari-cari ke rumah Bapak ada di sini. Saking sibuknya ya Pak ya? Sibuk banget untuk akhir-akhir ini, sibuk banget. Alhamdulillah, tapi masih sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Pak, seperti biasa pertanyaan mendasar, apakah Bapak sudah lama menjadi Ketua ARWT? Alhamdulillah tahun 2019 belum satu periode saya udah menjadi ketua ARWT. Sebelumnya ketua RT 2 periode. Oh, jadi sebelum jadi ketua ARWT jadi ketua RT dulu. Ketua RT dulu ya. Selama 2 periode dari tahun 2015. Apa Pak yang mendorong Bapak terkait menjadi ketua ARWT? Pada dasarnya sih jangankan jadi ketua RT, jadi ketua RT juga nggak ada ketertarikan sebetulnya, cuman karena emang dorongan warga waktu itu, waktu jadi RT ya otomatis saya harus bertanggung jawab atas suara yang memilih saya. Juga sebagai ketua RT sama saya harus bertanggung jawab atas suara para rekan-rekan saya RT RW untuk saya menjadi atau dipercaya menjadi ketua RT. Nah, sebagai Bapak sebagai ketua RWT, apa sih fungsi tugasnya itu Pak kalau sebagai ketua itu ya? Pada dasarnya kalau sebagai ketua RW itu wadah. Jadi segala permasalahan yang ada rekan saya di lapangan itu fokusnya baik itu pelayanan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, kebersihan, keamanan. Jadi kita menampung bukan berarti kita bisa ya menampung terus kita rembuk untuk menjadi solusi. Begitu Pak Teddy. Oh, jadi menampung segala permasalahan dari Bapak RT dan RW. Ya betul. Nah, untuk di program ini Pak, ada yang udah berjalan ya audit program ARWT sendiri kepada para RT RW-nya Pak? Oke. Waktu pertama saya jadi ketua RT, jujur saya langsung silaturahmi ke mantan ARWT Pak Endang Wayer. Beliau kan menjelaskan bagaimana sih peran ARWT, ketua ARWT. Waktu itu saya menjadi bahan planning aja. Alhamdulillah beberapa ke belakang waktu saya ada updating KK, program segala macam lah di bidang kesehatan, keamanan sudah terjadi. Cuman baru 50%, belum 100% lah jadi. Nah, ini untuk kendala atau masalah di lapangan Pak, mengenai kan Bapak sebagai otomatis lah ini bapaknya RT RW ya, bisa dikatakan begitu ya? Bisa ya, betul. Apa sih permasalahannya yang serius atau yang sering terjadi di para RT RW kita ini? Permasalahannya sih klasik, juga yang biasa digaungkan oleh bupati kita terkait IPM, IPM itu adalah indeks pembangunan manusia, yang mana permasalahannya klasik baik itu jumlah penduduk, updating istilahnya pendidikan, terus jenis pekerjaan. Jadi si RT RW itu ada sedikit masalah, kesulitan lah istilahnya. Ya kita berdasarkan saya pengalaman dari 2012 ya kita sharing aja. Ada juga
kebanyakan lah bisa dibantu lah, begitu Pak Teddy. Jadi banyak permasalahan dari kependudukan ya? Ya, kependudukan betul. Nah ini di beberapa ART ini kan seluruhnya ada berapa sih Pak kalau RT? Kalau RT itu 61, kalau RW 22. Jadi 61 RT, Ya, 22 RW. betul Pak Teddy. Nah berarti sekitar 83 ya, 83 orang ya. Ya. Nah ini itu kegiatan Pak, udah ada kegiatan rutin nggak dari RWT sendiri ya? Untuk di Kelurahan Pamoyanan sebetulnya kalau rutin secara lembaga belum. Tapi kalau misalkan saya sebagai RWT, ketua RWT, saya sudah lah dari 22 RW 61 RT itu semuanya udah saya silaturahmi. Ya istilahnya kita udah, wah ini mah permasalahan seperti ini di sana seperti itu. Jadi udah, cuman kalau istilahnya buat kelembagaan, insya Allah paling sekarang alhamdulillah sama lurah baru udah ada beberapa program yang insya Allah akan dilaksanakan sesuai perintah. Begitu Pak Teddy. Kita lanjut untuk RT RW ini Pak kan pasti dari 61 ya RT atau 22 RW. Apakah ada yang menyolok gitu Pak, atau ada yang mungkin ini RT RW-nya ada yang beda dari yang lain gitu Pak, dari segi kepemimpinannya, kinerjanya gitu, gimana Pak? Oke, secara keseluruhan sih alhamdulillah ya. Selain saya ketua RT juga saya pengurus di PAC, artinya saya punya pertimbangan di satu kecamatan Cianjur itu ada beberapa wilayah yang menurut saya ya ada daya jual, khususnya di Pamoyanan. Kalau di Pamoyanan menurut saya sih RT RW Kelurahan Pamoyanan itu istilahnya cepat belajar lah, cepat belajar, quick respon. Artinya ketika pihak kelurahan minta sesuatu langsung cepat. Jadi istilahnya menurut saya secara keseluruhan itu bagus lah, kinerjanya bagus. Jadi hampir merata gitu Ya, betul, hampir merata. Tapi maaf, bukan saya menilai masalah saya lebih baik, bukan, cuma intinya itu kecamatan saya itu bagus di antara 22 RW, 61 RW itu bagus secara keseluruhan. Berarti Kelurahan Pamoyanan RT RW-nya cukup ini ya, cukup berprestasi secara keseluruhan. Ya emang sih ada beberapa poin yang yaitu bukan istilahnya kekurangan, tapi kita evaluasi. Makanya itu masuk juga dalam rencana kerja ARWT terkait evaluasi apa sih kekurangannya. Ya paling seperti itu Pak Teddy. Nah untuk ini Pak, kan sebagai profesor ARWT ya, untuk istilahnya RT RW itu harusnya seperti apa sih? Jadi mungkin ada seperti apa? Mungkin dia punya wawasan lebih jauh, atau mungkin harus ini harus itu. Mungkin dari Bapak ada nggak kriteria yang sebetulnya RT seperti ini gitu, ada nggak? Belajar saya dari 2015, dasarnya RT itu kan pelayanan masyarakat. Yang kuncinya itu adalah pertama emang harus ikhlas, kerja ikhlas, kedua kerja cerdas, ketiga kerja cepat. Meskipun kita apa istilahnya pekerja sosial, tapi demi kemaslahatan masyarakat Pamoyanan harus punya itu kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cepat. Begitu Pak Teddy. Jadi itu harus bisa diterapkan di semua para itu dasarnya itu ya. Oke Pak, untuk suka dukanya nih Pak sebagai ketua RWT apa aja Pak di lapangan? Suka dukanya menarik juga sih. Pertama suka dulu ya Pak Teddy. Kalau sukanya, saya pertama jadi dekat lah sama semua RT RW, juga masyarakatnya. Kenapa? Ketika saya berkunjung misalnya ke RW tersebut, dia lagi ngumpul sama kawan taruna, sama pemuda, sama pemakai, saya ikut gabung, kenal. Nah itu sukanya di situ, jadi nama-nama relasi, nama apa istilahnya, kita mau kemana juga dianggap dulur lah, saudara gitu kan. Begitu ya. Kalau dukanya ada sih, dukanya itu kadang mindset masyarakat sih kadang, wah RT RW kadang kan banyak bantuan sih misalkan ya, cuman saudaranya aja yang dapat bantuan, atau istilahnya yang dekat ya, yang 3D itu deket dulu kadang-kadang kan itu ada sesuatu ke RT RW baru istilahnya ada hasil, tapi sebetulnya seperti itu. Jadi harus dipahami secara keseluruhan. Sukanya itu kan menjadi mudah-mudahan jadi wasilah, jadi lebih dekat lah ke masyarakat. Kalau dukanya kita perbaiki aja lah, evaluasi aja lah kalau enggak.
Nah, untuk rencana ke depan nih Pak ya, rencana ke depan ini sudah ada program nggak nih buat para RT dan RW mungkin di pertengahan tahun ini Pak, untuk para RT dan RW dari ARWT ini? Kalau dari ARWT udah ada, bahkan sama Pak Lurah yang baru ini udah cerai Pak tadi udah ada komunikasi ya. Jadi yang pertama rencananya itu kita apa istilahnya ingin mengadakan atau meningkatkan kapasitas RT RW. Artinya kapasitas itu bukan tentang menilai seseorang dia bagus atau enggak, tapi setidaknya apa sih marwah kita RT RW. Jadi di peningkatan kapasitas itu ada pelajaran. Kan di situ ada narasumber ya yang tentunya yang lebih ahli dari tingkat atas yang emang dia dari bidangnya itu Pak tadi. Jadi antaranya itu ya, diantaranya peningkatan kapasitas. Juga ada beberapa poin lainnya yang udah disampaikan ke Pak Lurah. Misal kita nih yang sering ada kendala terkait keamanan. Nah, keamanan kan saya udah mengajukan ke Pak Lurah. Pak Lurah gimana caranya selain peningkatan SDM juga pengen di pengadaan CCTV. Artinya iya, gini, artinya CCTV kan bukan kita leha-leha enggak. Kalau misalnya meronda ya, bukan, atau kita leha-leha kalau ada masalah enggak, minimal itu ada kontrol sosial yang baik pihak kelurahan ada apa istilahnya big screen yang dia bisa mantau baik itu untuk wilayah keamanan ataupun daerah banjir atau bencana, bencana wilayah apa banjir, apa longsor, jadi ada monitoring ataupun sampah juga. Nih yang buang sampah sembarangan nih siapa nih, entah yang nanti bisa istilahnya di foto nih, screenshot, terus dipublikasi ini nih warga siapa nih, jadi kita ada bukti fisik. CCTV. Dan kalau misalkan ya kalau satu dibayar Pak tadi apa yang harus dilakukan atau gimana deh? Ya contohnya salah satunya aja ya. Salah satunya itu udah salah dua itu ya. Udah salah dua ya. Salah satunya dan tambah satu lagi. Jadi salah dua ya, salah dua betul. Berarti rencana ke depan tuh mau ada program CCTV, peningkatan kapasitas dan pengadaan CCTV. Ya, itu berarti kita sudah menuju ke era digital ya. Betul sekali. Nah, untuk isu selanjutnya nih Pak ARWT, kan kita lagi ada beberapa agenda ya yang sekarang lagi dibentuk, yaitu kepengurusan ketua koperasi atau KUMP Merah Putih. Mungkin ada tanggapan dan sarannya Pak untuk program ini yang dari pemerintah. Selain saya sebagai ketua RT juga ditunjuk sama mantan lurah ya Pak Tendi saya sebagai formatur panitia operasi Merah Putih. Artinya saya bertanggung jawab mengantarkan atau membentuk kepengurusan Merah Putih yang diantaranya juga rekan saya Pak Tendi. Nah sampai saat ini alhamdulillah udah 60%. 60% bakal calon kepengurusan Merah Putih. Kenapa bakal calon? Emang mekanismenya itu ada 15 formulir Pak tadi. Wah diantaranya biodata dan sebagainya banyak lah. Yang terakhir untuk kita di BI checking paling Pak tadi. Nah minta doanya aja mudah-mudahan yang kita udah bentuk kemarin dari hasil panitia formatur baring itu saya ketua RT, ketua Karang Taruna juga ketua RT udah ada calon udah terbentuk, tapi belum fix atau belum A1 untuk hasilnya, yaitu BI checking itu katanya. Jadi berarti tinggal menunggu persyaratan yang terakhir ya. Betul, BI checking itu ya. Oke, Pak Cep, ini yang terakhir ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih buat para RT RW-nya atau arahan atau himbauan apa saja ya, yang ini mungkin akan didengarkan nanti oleh para RT dan RW setelah Pak Welan. Silakan. Oke, untuk rekan-rekan saya RT RW Pamoyanan, pertama biar kita jadi ibadah, kita nikmatilah pengabdian ini kita nikmati. Juga kita maksimalkan, artinya maksimalkan kita harus bertanggung jawab dengan jabatan kita. Artinya ketika sudah merasa bertanggung jawab dengan jabatan, berarti kita harus fokus untuk apa ya, untuk masyarakat Pamoyanan. Nah pesan saya paling sama juga sama yang lain juga yang dekat KSC. Jadi ketika RT berperang, sekarang kan udah era digital. Ketika ditanya, ini RT RW sebagai apa sih di atasnya, kalau di bawah kan selain masyarakat ya. Kita emang mitra kelurahan, artinya kita harus serba bisa Pak tadi. Serba bisa itu baik untuk kebetulan nih saya apa dilibatkan di PAC, dilibatkan di apa dulu ya di APM, terus di Karang Taruna, di ARWT dan lain sebagainya. Kita harus mampu, kita harus bisa bersaing untuk bisa istilahnya Pak
profesional lah di bidang kegiatan sosial kita. Meskipun kita nggak ada istilahnya bayaran ya, tapi mudah-mudahan lah itu jadi wasilah kita untuk bekal nanti di akhirat Pak tadi. Amin, amin, amin. Oke, ternyata banyak sekali teman-teman yang bermanfaat dari bincang kita hari ini bersama Ketua ARWT yaitu Bapak Cep Hendra ya. Nama lengkap Pak? Cep Hendra, nggak ada marga. Tapi biar penasaran ini sebelum Pak di posting ya. Untuk khususnya nih untuk rekan saya nih RT RW, doakan saya lah, istilahnya kita lagi membangun komunikasi. Ya kan tadi baru 2 poin ya, betul, bukan salah satu tapi salah 2 ya. Nah di sini ya saya lihatin ada banyak nih, tapi sukses untuk para RT RW. Apa aja sih gerakan lurah baru ya, di apa istilahnya dibantu sama kita kan stakeholder desa kelurahan ya, betul. Nah tunggu aja nih namanya, jadi minimal ya ARWT, Kawan Taruna, LPM, Kader Posyandu, FKGN, Retama, MUI dan lain sebagainya. Kita bergerak bersama sinergi, dan itu diantaranya kita yang menjadi pelestari. Itu hitungannya deh. Luar biasa. Oke, teman-teman, itu perbincangan saya dengan Bapak Ketua RWT yaitu Bapak Cecep Hendra yang hari ini lagi kerja di ruangan ini di kantor ARWT Kelurahan Pamoyanan ya. Mudah-mudahan banyak yang ilmu yang didapat, banyak yang dapat, dan mudah-mudahan kita doakan Bapak Ketua ini selalu sehat, amin, dan selalu banyak ide-idenya demi kelangsungannya, kejayaannya Kelurahan Pamoyanan khususnya ya. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini kita akan berpamitan. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa ya. Yang tadi saya juga sama nih, harus like deh. Pokoknya jangan lupa di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu lagi di toko-toko masyarakat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.